Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kek Gusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan pesan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Apakah Anda domba atau kambing? Ayat intinya terdapat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pada akhirnya Tuhan tidak memisahkan yang benar dari yang jahat berdasarkan khotbah penginjilan yang telah kita sampaikan, penyakit-penyakit yang kita sembuhkan, atau bahkan mujizat yang kita terima. Sebaliknya, Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, penghiburan kepada mereka yang sengsara, persahabatan dengan mereka yang berada di penjara? Pada penilaian akhir, gelar, diploma, dan statistik, pembaptisan bukan ukuran. Tuhan tampaknya peduli pada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Ya, baik, di sini sangat dikatakan kepada kita bahwa apakah Anda domba atau kambing? Ya, sudah jelas firman Tuhan berikan kepada kita untuk kita saling menilai kembali kehidupan kita. Apakah kita sudah mengikuti akan perintah Tuhan? Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Kembali lagi Tuhan di sini katakan kepada kita bahwa sebaliknya Dia melihat apakah orang-orang merasa lebih baik karena telah bertemu dengan kita. Apakah Anda memberi makanan kepada yang lapar, air bagi yang haus, pakaian bagi yang memerlukan, penghiburan kepada mereka yang sengsara, dan lain sebagainya? Apakah kita umat-umat Tuhan ini kita sudah mempunyai akan hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hari ini? Apakah kita mau berbagi kepada orang yang haus, kepada orang yang lapar, kepada orang yang memerlukan pakaian serta penghiburan atau persahabatan di dalam penjara? Kita mau membagikan akan sesuatu kepada mereka? Apakah kita sudah sampai di titik itu? Yang dimaksud di sini katakan bahwa apakah kita domba atau kambing? Sedangkan domba-domba yang Tuhan pilih untuk kita gembalakan, biarlah kita gembalakan itu dengan baik. Nah, di mana kita pada saat ini? Apa kita domba atau kambing? Tuhan memisahkan antara domba dan kambing itu. Dia tidak menyamakan, tapi Dia memisahkan domba dan kambing. Ya, domba-domba itu di sebelah kanan Allah dan kambing-kambing itu di sebelah kiri. Ya, sini sudah dijelaskan kepada kita bagaimana kehidupan kita dipisahkan oleh Tuhan dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Tapi bila mana Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk berbagi antara satu sama lain, maka biarlah kita mau berbagi itu dengan sepenuh hati kita. Maukah kita berbagi kepunyaan kita kepada orang lain? Misalnya kita mau berbagi pakaian, kita berbagi makanan, kita berbagi air untuk mereka dapat minum, makan, dan pakai. Apakah kita mau berbagi dengan sepenuh hati kita? Mungkin kita sebagai manusia kita memilih orang yang mana dulu, atau kita melihat apa latar belakang mereka. Tapi Tuhan di sini dikatakan kepada kita bahwa siapapun yang mereka butuh, biarlah kita berikan itu kepada mereka dengan penuh sukacita. Sedangkan kita juga, apa yang kita butuh, Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tuhan memberikan kepada kita dengan sukacita, maka kita juga menyalurkan berkat itu kepada orang lain dengan sukacita. Inilah yang dimaksud dengan domba-domba yang Tuhan gembalakan pada saat ini, untuk kita dapat berbagi kasih itu kepada orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan.
Mungkin kita jalan di jalan umum, kita melihat orang sakit, melihat orang haus, melihat orang kelaparan. Apakah kita mau membantu? Yaitu pilihan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang Tuhan memakai kita untuk membagikan berkat itu kepada orang-orang yang memerlukan akan bantuan itu. Nah, kita pun sama, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya. Tuhan gembalakan kita untuk kita mengenal siapa Dia. Tuhan mengembalakan kita untuk kita tahu jalan dan tujuan Kristus. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita tanggung jawab, ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita pekerjaan itu, biar kita melakukan itu dengan sebaik mungkin. Di sini dikatakan kepada kita bahwa pada penilaian akhir gelar diploma dan statistik pembaptisan bukan ukuran. Puji Tuhannya sekarang di sini katakan bahwa pada penilaian akhir bukan lagi diploma, bukan lagi statistik pembaptisan, bukan ukuran. Sekarang bukan lagi ukurannya untuk kita mau membaptiskan orang. Kita sekarang bukan waktunya untuk kita mengejar akan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Tapi bagaimana sekarang ialah kita dapat membentuk kembali diri kita, memperbaiki diri kita, dan membagikan kasih itu kepada orang lain tanpa kita memaksakan satupun untuk mengikuti akan kehendak kita. Tapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan untuk hikmat Tuhanlah yang berada di dalam kehidupan kita, supaya kita juga memberikan kasih atau hikmat itu kepada orang lain, maka orang lain dapat menerima Kristus. Bukan dengan cara kita memaksakan untuk mengikuti akan kehendak kita sendiri, tapi bagaimana kita mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Bukan lagi untuk kita mengejar baptisan atau mengejar akan orang-orang, tapi yang terpenting adalah kehidupan kita terlebih dahulu. Biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan, biarlah kita mau diubahkan oleh Tuhan sebelum kita membawakan firman kepada orang lain, membawakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Statistik dan pembaptisan bukan lagi ukuran, tapi yang menjadi ukuran di dalam kehidupan kita ialah apa? Pertobatan. Itulah yang menjadi ukuran di dalam kehidupan kita. Jangan kita selalu mengikuti akan keinginan kita sendiri, tapi bagaimana kita mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Karena di akhir zaman ini, masa penghakimannya akan ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan sudah memberikan kepada kita, untuk kita selalu bertobat, untuk kita selalu menilik atau memperbaiki kehidupan kita. Karena Tuhan tahu pada waktunya datang, pada waktunya tiba, Tuhan akan memisahkan umat-umatnya. Tuhan akan memisahkan antara saya dan saudara untuk kita selalu memperbaiki akan kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa Tuhan tampaknya peduli pada kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah ini adalah pembenaran melalui perbuatan-perbuatan kecil? Memang sudah tentu di sini adalah pembenaran yang melalui perbuatan-perbuatan kecil. Tuhan peduli kepada orang yang melakukan kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin kebaikan-kebaikan kecil kita berbagi akan apa yang kita punya kepada mereka, berbagi pakaian, berbagi ilmu, berbagi nasihat, dan juga makanan, air, dan lain sebagainya. Atau berbagi doa, berbagi akan tenaga. Biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Wah, apa yang kita berikan ini, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain, terkhususnya bagi kita untuk kita dapat dibentuk lagi oleh Tuhan. Yesus menambahkan perincian penting pada perumpamaan ini yang sangat menarik bagi saya. Setelah dia memuji domba-domba atas perbuatan baik mereka, domba-domba itu bertanya, "Apa maksud perkataanmu?" Mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kelompok domba tidak memberikan segelas air karena disuruh. Mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seseorang yang membutuhkan dan memberi bantuan. Mereka terkejut karena ada yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka tidak mencari pembenaran dengan perbuatan-perbuatan kecil. Sebaliknya, kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar.
lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab dan untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara pada hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga. Tindakannya sama, namun sikap di baliknya berbeda. Ya, baik di sini katakan kepada kita bahwa mereka terkejut bahwa ada orang yang memuji mereka atas tindakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Biarlah kita selalu meminta hikmat dari Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah maksud dan tujuan Kristus untuk kita dapat memiliki suatu pertobatan atau memiliki akan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan kelompok domba pada dasarnya baik hati. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kelompok domba tidak memberikan segelas air karena disuruh. Di sini dikatakan kepada kita bahwa kelompok domba itu adalah orang yang baik. Mereka tidak memberikan segelas air tanpa disuruh, tapi mereka memberikan air tidak perlu untuk disuruh dulu, tapi mereka memberikan itu secara cuma-cuma. Yang mereka selalu memberikan apa yang ada di dalam kehidupan mereka, memberikan apa yang mereka punya. Untuk itu Tuhan ajarkan kembali kepada kita untuk kita saling berbagi, untuk kita saling mengasihi, kita saling menguatkan antara satu sama lain. Karena di sini juga dikatakan kepada kita bahwa mereka tidak menjenguk orang sakit karena Yesus adalah Raja. Mereka hanya melihat seseorang yang membutuhkan dan memberi bantuan. Mereka terkejut karena ada orang yang memperhatikan tindakan, apalagi memberikan imbalan kepada mereka. Mereka tidak mencari pembenaran dengan perbuatan kecil. Ya, baik di sini katakan kepada kita untuk kita selalu menjaga atau melihat kembali akan tindakan-tindakan kita untuk kehidupan kita, dan orang juga akan melihat bagaimana kehidupan kita, perilaku kita terhadap orang. Di sini dikatakan bahwa sebaliknya kelompok kambing akan dengan senang hati melakukan semua tindakan ini jika saja ada orang yang akan memberitahu mereka bahwa mereka dibutuhkan. Saat kelompok kambing zaman modern membaca Matius 25, mereka membuat daftar lemari makanan pada hari Senin, pengabdian masyarakat pada hari Selasa, pelajaran Alkitab dan craft untuk anak-anak pada hari Rabu, dan pelayanan penjara hari Kamis. Ini semua adalah proyek yang bernilai untuk dilakukan. Kelompok domba melakukannya juga, tindakannya sama, namun sikap di baliknya berbeda. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang sama, tetapi di balik semua ini pasti ada kemauannya, pasti ada manfaatnya. Tapi di sini Tuhan katakan bagaimana kita memberikan secara cuma-cuma, memberikan dengan sepenuh hati kita. Di sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema, Allah tertarik pada sikap. Yesus mulai mengajar dan memuji mereka yang miskin dalam roh, berduka cita, lembut, penyayang dan tulus hati. Dia mengatakan bahwa kemarahan sama buruknya dengan pembunuh dan nafsu sama buruknya dengan perzinaan. Dia mengutip Hosea, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius 9 ayat 13. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus menjadi seperti anak kecil. Apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini? Yesus berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang baik yang mencerahkan lingkungan sekitar kita. Tuhan mempunyai sifat ini. Oleh memandang karakternya, kita menjadi seperti Dia. Apakah Anda seekor domba atau kambing? Apakah Anda memerlukan perubahan sikap sebelum bertemu Raja? Sangat luar biasa di sini. Di sepanjang Injil Matius terdapat sebuah tema, Allah tertarik pada sikap. Ya sudah jelas, kita di dunia ini Tuhan tertarik pada sikap, perbuatan kita dan tingkah laku kita. Karena itulah yang akan membawa sukacita kepada orang lain. Di sini dikatakan kepada apa yang paling penting dalam hidup kita di bumi ini. Ya, paling penting adalah bagaimana kita mau bersyukur, kita mau bertobat dan melakukan akan kehendak-kehendak Tuhan dan membahagiakan akan orang lain. Ya, di sini juga dikatakan bahwa apakah Anda seekor domba atau kambing? Apakah Anda memerlukan perubahan sikap sebelum bertemu Raja? Ya, mungkin itu perlu untuk kita memperbaiki kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Raja. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita selalu bertumbuh melakukan akan kebaikan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.